salah satu kura-kura terbesar nomor 3 di dunia. Halo guys, welcome back di Denades. Guys, for information, untuk channel gue ini, gue nggak akan cuma membahas di satu bidang aja, tapi gue akan membahas banyak bidang. Traveling, kuliner, ide, bisnis, charity, dan hobi akan gue bahas di YouTube channelnya gue ini. Nah, untuk kali ini, untuk video yang kali ini, gue akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke tempat temen gue, di mana dia itu mempunyai kura-kura yang lucu banget, dan kura-kura itu lagi bener-bener booming di kalangan para penggemar kura-kura. Ya, kura-kuranya kira-kira seperti apa? Langsung aja kita ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, please teman-teman pilih subscribe dulu, pencet tombol subscribe-nya, lalu pencet tombol loncengnya. Karena apa? Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, Tuhan sudah mempersiapkan kebahagiaan tersendiri untuk kita. Nah, bahagiaku adalah saat kalian mulai subscribe di sini. So, pencet karena subscribe itu sekarang gratis. Oke? Kalau udah, kita langsung menuju ke sana. Sekarang gue udah sampai di rumah teman gue ya, di situ. Sekarang gue mau turun, dia pasti udah ada di rumah. Let's go, kita serang itu. This is wah, ada anjingnya. Yes. Hey, halo Ko. Halo. Akhirnya gue sampai sini Ko. Mari. Nanti kenalin guys. Ini yang gue ceritain tadi, yang ternyata punya kura-kura lucu-lucu dan banyak banget, dan ternyata dia punya anjing lucu banget nih. Ini jenis apa Ko? Tackle. Oh, tackle ya? Tackle ya. Dan kalian lihat apa itu? Ini yang gue ceritain. Ini yang gue lihat kemarin di Facebook. Makanya gue sampai penasaran dan gue izin buat gue datang ke sini. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya. Ya kita izin dulu. Kira-kira kenapa sih milih kura-kura, pelihara kura-kura kayak gini? Oke, kita lihat-lihat dulu. Yes guys, sekarang gue udah sama si cantik ya, si cantik sulcata. Lihat nih, punggungnya cantik banget. Apa namanya, marbles ya ini namanya ya, marbelsnya ini cantik banget. Dan ini umurnya udah sekitar berapa kok umurnya kok? Hampir 4 tahun. Umurnya ini udah hampir 4 tahun. Dan dulu Koryo ini pelihara ini dari kecil. Gue pikir Koryo itu cuma punya satu ini, karena kemarin jadi tunjukin ke gue cuma satu, dan ternyata ada 3 jenis kura-kura. Nah guys, for information, untuk sulcata ini adalah salah satu kura-kura terbesar nomor 3 di dunia. Yang pertama adalah Galapagos ya Bang? Iya, Galapagos, lalu Aldabra, baru sulcata. Dan ternyata Koryo juga punya ranking 4-nya ya, terbesar di dunia, ranking 4-nya. Gua ambilin dulu. Apa jenisnya kok? Pardalis. Ini adalah jenis Pardalis. Gue baru tahu sih kalau yang ini. Lihat guys, teksturnya bagus banget, lucu banget. Kalau ini umur berapa kok? Itu 2 tahun. Ini sekitar umur 2 tahun. Oke, sekarang gue mau ngobrol langsung aja sama ownernya ya, karena ternyata pengetahuan gue tentang kura-kura masih kalah jauh sama beliau. Gue mau nanya langsung sama Koryo. Udah sama Ko Rio ya. Gue kenal Koryo lama banget, cuman gue baru tahu kalau Koryo itu ternyata punya kura-kura segini banyaknya. Mulai suka kura-kura itu sejak kapan kok? Ya ini saja
hampir Sejak- 4 tahun ini ya. Ini berarti kura-kura pertama yang dipunya Yes. sama Koryo. Ya. Dapat dari mana? Ada pameran di Harta Normal waktu itu. Terus kita emang sudah suka kura-kura sih sebelumnya. Tapi kan dulu kan punyanya yang berhasil itu loh. Oh, yang kura-kura air. Yes. Terus kemarin ke sana waktu pameran lihat ini kok suka. Ya udah nyoba ini sampai sekarang ini. Ini berarti umurnya kira-kira sekitar 5 tahunan, 4 tahunan ya? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Terus dari yang sulcata ini baru yang kedua adalah Ya. Yang kedua yang cherry head. Ya. Mana lagi cherry head? Mana? Di sana tuh cherry headnya. Yang kedua berarti si cherry head, ya. baru si Baru ini pardalis ini. pardalis ini. Ini lucu loh. Guys. Ini motifnya macan tutul. Ya nih, kelihatan motifnya dia kayak macan tutul ini ya. Kalau pardalis ini dari mana? Tahu nggak negara Nggak aslinya? tahu sih. Kalau sulcata kan dia dari Afrika ya. Dan dia memang kebanyakan tinggalnya di gurun. Ya. Susah nggak sih kok kan Afrika sama Indonesia itu kan iklimnya beda. Ya. Nah, susah nggak sih untuk memelihara jenis-jenis kura-kura model-model kayak gini yang sukanya di gurun kayak gini? Enggak kok, enggak susah. Justru gampang karena dia nggak perlu air sebenarnya. Cukup dikasih sayur. Sayur kan Oh. udah ada airnya ya, dia nggak perlu Oh. banyak air. Dikasih sayur aja cukup. Makanan mereka berarti sayur. Iya. Setiap hari sayur. Ya. Sehari berarti bisa ngabisin berapa sayur? Ini kayak gini ya berarti ya? Sawi putih nih Sawi ya? putih. Ini kayak sawi putih kayak gini nih makanannya nih. Sawi hijau, sawi sendok, sehari dia hampir sekilo lah. Sekilo ya? Hampir sekilo. Kalau aku dengar sih kalau semua jenis sayur kayaknya kangkung ya kok yang nggak boleh ya? Kangkung nggak boleh. Kangkung nggak boleh ya? Karena banyak besinya. Oh, jadi semua jenis sayuran bisa, cuman kangkung ya yang beberapa. Sebenarnya nggak semua jenis boleh sih. Yang disarankan yang ini sawi-sawian gitu. Oh, model-model sawi-sawian. Ah. Ada rencana mau nambah lagi nggak kok kura-kura? Kan kayaknya jenisnya banyak banget ya sekarang. Ya. Ah. Aku lihat jenis kura-kura tuh sekarang edan banyak banget dan harganya gila-gilaan. Nah, aku juga baru tahu, baru seneng kura-kura tuh baru-barusan. Oh. Gitu loh. Kemarin aku kemarin lihat yang punyanya bapakku, bokapku itu kan emis, tapi Ya, kan emis. dia lokal kan Lokal. Indonesia. Ya. Baru aku mau nyari juga yang interlokal kayak gini-gini. Gini-gini berarti kan impor kan ya? Ya. Banyak yang impor. Paling disuka itu yang mana di antara ketiga? Berarti kan ada satu tadi apa namanya gue ngapalin itu susah banget. Kalau ini kan Pardalis, sulcata, ya. pardalis, sama Cherry head. cherry head. Yang paling disuka yang mana? Kalau saya memang paling suka tetap sulcata Sulcata. itu karena gede banget ya. Oh, kayaknya sulcata itu lagi naik daun ya di beberapa pecinta Reptil, tato kayaknya reptil. baru naik daun banget ya dan harganya mulai karena aku lihat harganya dia nggak terlalu mahal Iya. dibandingkan dengan yang lain dia jauh lebih murah Lebih gitu murah. loh. Tapi udah dapat bentuknya yang bagus banget, Bisa gede banget. bisa gede banget kan karena dia nomor 3 terbesar di dunia. Iya. Berarti ada nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya di sini. Berarti yang belum punya adalah Ada kalau ada ya punya kayaknya Irfan Hakim tuh ya. Ini berarti setiap hari dilepasin di halaman kayak gini atau di Kan kandang? juga sih. Karena sekarang kan jarang keluar ya, sering di rumah ya. Dilepasin. Sering keluar, iya. Tapi aman kok ya, maksudnya Aman sih. dia nggak bisa keluar gitu. Tapi kan musuhnya tikus ya, masih di lawan tikus nggak sih? Kalau sudah segede itu sih aman. Udah nggak ya? Yang kecil aku masih takut, jadi yang kecil masih sering di sini. Oh. Di kandang. Oh. Terus ternyata selain kura-kura ada 2 papis nih. Yang ini Itu ada 2 berarti ini indukannya Mamat namanya sih. siapa ini? Itu Dora. Ini namanya Dora. Nih guys. Ternyata selain kura-kura dia punya papis tackle. Ini jenisnya tackle. Tackle, ya. Namanya Dora. Ini umurnya berapa? Itu Dora waktu itu 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Ini berarti Ini baru berapa? anaknya ya berarti. 6 Pak, ya? bulan. Anak cuma satunya atau? Kemarin ada berapa ya? 5. Oh, ini beranak 5. Diambil Oh. orang. Lucu nih. Dulu gue juga punya anjing jenis apa namanya? Pom-pom. Cuman karena kalau anjing itu kan memang harus dijagain, diajakin main, dielus-elus kayak gitu-gitu. Sementara gue sering banget keluar rumah jadi kasihan. Makanya gue kasih ke teman gue untuk dia pelihara. Dia lebih sayang sama anjing dan gue lebih
beralih ke binatang yang memang nggak harus dielus-elus setiap hari. Salah satunya apa? Kura-kura. Makanya gue baru seneng nih kayaknya sama kura-kura, dan ketemu sama Koryo jadi makin seneng. Ternyata apa? Kura-kuranya bagus-bagus. Dulu sih aku pelihara kura-kura pertama sih juga kura-kura Brasil itu sih, cuman memang bau banget, jadi kayak harus bersihin kolamnya, harus bersihin itunya kan. Jadi cuman setelah ketemu kayak kura-kura darat kayak gini lebih eksotis banget bentuknya, guys. Lebih eksotis, jauh lebih gampang, Dan kayaknya sekarang bisnis kura-kura lagi booming ya. Bener. Aku lihat bisnis kura-kura lagi gila-gilaan. Aku lihat di beberapa situs yang jual-jual reptil, harga kura-kura lagi naik. Kemarin lihat cek apa yang Aldabra aja, yang ukuran 9 cm itu udah 35 juta. Dan harganya udah setinggi itu ternyata. Terus ada rencana buat ternak nggak kok? Aku yang kepengen ternak sih mungkin pardalis sih. Pardalis aduh. Kalau pardalis itu berarti biasanya untuk ternak itu setelah berusia berapa? Pardalis sekitar, karena gini masih rancu ya. Ada yang bilang lihat berdasar ukuran, tapi ada juga yang bilang berdasar umur. Nah, gitu. karena aku belum pernah punya yang gede, jadi aku nggak berani ngomong berapa. Kayak ini dia patokannya ada yang bilang usia, tapi ada yang bilang dia ukuran 45 cm itu sudah bisa dikawinkan. Nah, itu aku juga masih rancu juga, masih Karena ukuran terbesar untuk sulcata ini kayaknya bisa sampai 50 lebih ya. Bisa lebih ya. Terus aku baca juga katanya untuk bisa diternakin itu setelah usianya dia 15 tahun dia baru bisa diternaki ya. Rata-rata telurnya itu sekitar 15-an ya, 12 telur aja kan. Karena nggak bisa banyak 15. Tapi mereka nggak berantem ya kok dicampurin kayak. Enggak. Karena kan aku dengernya kalau kura-kura itu kan teritoris ya. Maksudnya dia wilayah-wilayah dia kalau diganggu mereka akan ngamuk kayak gitu. Cuman karena mereka sudah sering barengan kali ya. Sering barengan makanya mereka yang perlu diwaspadai si cherry head atau redfoot itu karena dia doyan daging. cherry head. Oh, cherry head itu doyan daging. Iya. Makanya aku lihat tadi kok dia makan batu dimakan, tembok-tembok digigitin. Oh, kalau dia memang lebih kayak pemakan segala ya dia. Cuman yang punya aku ini kayaknya kalem banget. Oh, yang jadi ini. Ya, selain masih kecil juga dia masih kalem banget, jadi masih aman lah. Masih aman ya buat dia itu ya. Oh. Kalau dari ketiga kura-kura ini yang paling mahal yang mana? Paling mahal Tetap sulcata ya karena dia ukurannya lebih karena gede. ukurannya udah segitu ya. Cuman kalau dengan ukuran yang sama, ukuran yang sama harusnya pardalis sih. Pardalis lebih mahal. Harusnya pardalis. Nah, kalau menurut Koryo, kura-kura itu kan ada yang bentuknya agak buluk maksudnya bulat gitu, sama yang bentuk piramid, piramidin kayak gitu. Nah, itu lebih bagus yang mana kalau menurut Koryo? Kalau secara umum pasti orang lebih suka yang ngedum. Yang ngedum ya, yang piramid. Kalau itu kan ada piramidingnya itu, si sulcatanya. Tapi balik lagi ke selera sih sebenarnya. Jadi ada orang yang memang suka kok itu kayak gitu jadi lucu ya, jadi kayak ada durinya gitu kan. Itu ada yang memang suka kayak gitu bentuknya. Koryo pernah perhatiin nggak kalau di tempurungnya itu balok-baloknya itu namanya apa? Itu 13. Ya kan? Ada 13. Ini ada yang lebih nggak? Enggak. Ini 13 semua, normal semua. Karena aku pernah dengar katanya kalau yang jumlahnya banyak dan tersusun rapi, dia harganya bisa lebih mahal. Karena mereka 13 ya. Gua dapat ilmu ini juga dari tempatnya siapa? Si Irfan Hakim, guys. Gua lihat bener juga ya. Akhirnya setiap kura-kura gua ketemu sama kura-kura, gua selalu hitung ternyata memang bener selalu 13. Iya. Ya kan? Cuman ada beberapa yang langka itu bisa lebih dari 13. Ya, 13 kayak gitu. Itu unik sih kalau itu masuknya unik sih. Jadi harganya pasti lebih tinggi kan contohnya. Cuman katanya the pyramiding bentuk akhirnya bisa gede itu juga karena terlalu banyak makan. Bener nggak sih? Setauku lebih karena dia kebanyakan kalsium. Oh, terbanyakan kalsium. Ya. Oh. Jadi proses untuk buangnya tidak sempurna, jadi dia piramiding berlebihan ya berarti di cangkangnya itu ya. Karapasnya jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk yang sulcata itu benar-benar dia dari
Afrika ya. Ya, karena yang aku baru baca itu adalah yang sulcata ini karena memang dia benar-benar lagi boomingnya guys. Akhir-akhir ini kura-kura model kayak gini dia dari Afrika, dia hidupnya biasanya di gurun. Cuman iklim Indonesia kan juga agak panas juga ya, jadi memang lebih lebih sedikit cocok juga lah untuk kita pelihara di sini. Yang penting dia tidak terlalu lembab, benar ya Pak ya? Iya. Kalau dimandiin dia harus segera dikeringin atau dia harus dijemur. Iya, gampang pilek. Kalau lembab dia gampang pilek. Apalagi kalau masih kecil. Kalau umur segitu sih udah aman sih. Umur segitu udah aman ya harusnya dia ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini salah satu kura-kura yang lagi jadi primadona saat ini. Kalau dulu gue tahu kura-kura itu adalah Indian Star, ya. Cuman ternyata juga mahal juga ya Iya. Indian Star. Karena dumnya Dumnya kan bagus banget kan, bulat Iya. banget kayak gitu-gitu kan. Nah, ternyata sekarang yang lagi naik daun si sulcata ini karena satu harganya dia lebih terjangkau Iya. sih. Nah, gue pribadi juga lagi cari sulcata. Siapa tahu teman-teman ada yang punya sulcata dengan harga murah, gue mau nih tawarin ke gue. Oke kok. Terus selain kura-kura pelihara apa lagi sih di rumah? Kayaknya kaget sih aku tadi, ekspektasiku waktu kesini itu cuman bakalan melihat si sulcata doang di sini. Cuman setelah masuk disambut sama si Dora sama si siapa namanya? Kumya. Si Kumya ya, si anjing-anjing dua ini. Lalu disambut juga sama si kura-kura, ada dua, ada si cherry head sama pardalis. Itu keren banget ya. Bayanganku tadi cuma satu dan gue ternyata salah. Dan saya salah satu orang yang beruntung menyempatkan waktu dan dikasih kesempatan buat jalan-jalan ke sini guys. Enaknya kalau pelihara kura-kura satu ya, dia nggak terlalu ribet juga untuk makanannya, gampang kan, dia juga nggak harus dielus-elus setiap hari ya kan. Cuman kalau mandi berarti dia setiap minggu sekali. Perlu disemprot air atau mungkin direndam. Oh, direndam Di plastron sebatas plastron apa ya, tempurung bawahnya bawah itu. ya. Itu seminggu 3 kalian kan. Seminggu 3 kali ya. Keren sih. Ada rencana dijual kok. Kalau harganya pas ya. Karena sekarang bener-bener bisnis kura-kura lagi boomingnya. Siapa tahu kan kolektor-kolektor yang lagi kesusahan cari tipe-tipe kayak gini bisa, ya siapa tahu kan bisa ngasilin duit lebih. Siapa tahu kan kerja YouTube sekarang juga lagi boomingnya nih, kayak sekarang kita lagi nge-YouTube nih. Hujan kok, kalau hujan berarti Nanti masuk ke kandang. Oh, ini aman sih ya di bawahnya. Oke Kok Rio, thank you sharing-sharingnya. Ganggu waktunya Kok Rio dan banyak belajar ternyata. Otomatis kalau kayak gini aku mau pelihara kura-kura bisa tanya-tanya sama Kok Rio kan, ternyata Kok Rio lebih pengalaman tentang kura-kura daripada gua baru punya emis ya, kura-kura yang lokal, dan gue baru mau beli ini kura-kura yang interlokal dan internasional model-model kayak gini. Kok, thank you sekali lagi. Sukses buat bisnisnya, semoga kura-kuranya nambah banyak lagi. Kalau bisa diternakin kok. Iya kan. Oke guys, itu tadi obrolan gue sama Kok Rio. Udah ganggu waktunya Kok Rio di sini, di sela-sela kesibukannya Kok Rio di work from home. Tetap kerja ya Kok berarti ya. Nyantai. Kita udah ganggu Kok Rio dan thank you banget Kok Rio untuk informasinya tentang kura-kuranya ini. Dan sekali lagi gua kasih lihat kalian ini kura-kura yang bikin gua kepengen punya, cantik banget batoknya. Nah, siapa tahu kalau teman-teman suka juga sama kura-kura, bisa, ini salah satu rekomendasi ya Kok untuk dipelihara, karena dipeliharanya juga lebih gampang ya kan. Dia gampang banget untuk pemula dan harganya juga tidak terlalu mahal. Oke, guys, thank you sekali lagi Kok Rio, dan sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, tanya apa aja, atau misalkan kalau teman-teman kira-kira pengen Niwa besok mau review apa lagi, atau teman-teman pengen direviewin apa lagi, please share di komen, kita akan coba untuk share. Oke, thank you teman-teman, see you, bye-bye.